Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Diuniar dari Prodi Pembangunan Wilayah Angkatan 23 dengan NIM 23522482 GE 10338. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penyelesaian yang telah saya lakukan untuk mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Dr. Irwan Endrayanto, SSI MSc. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penyelesaian saya dalam mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Dr. Irwan Endrayanto, SSIM. Disusun oleh saya sendiri, Citra Dwi Yuniar, dengan NIM 23522482 GI 10338. Oke, jadi di soal yang pertama itu mengenai hipotesis testing. Sebuah sampel yang terdiri dari 10 ikan ditangkap dari danau A dan konsentrasi PCB dalam ikan tersebut diukur menggunakan teknik tertentu. Data yang dihasilkan dalam satuan part per million adalah ini data danau A dan 10 itu N. Kemudian 8 ikan itu danau B dengan sampel danau A dan danau B seperti pada soal berikut. Kemudian diketahui juga di danau A memiliki varian sebesar 0,09, di danau B memiliki varian sebesar 0,16 dan tingkat signifikansi 5%. Kemudian penyelesaiannya yang pertama yang dapat kita ketahui dari soal tersebut, NA atau jumlah anggota sampelnya itu dari danau A 10 dan dari danau B 8, tingkat signifikansi 5%, dan varians 0,09 dan varians danau B 0,16. Yang ditanyakan, dapatkah Anda menolak klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar? Nah, tahap-tahap penyelesaiannya yang pertama yaitu mencari rata-rata danau A. X bar A sama dengan jumlah semua anggota sampel dibagi dengan jumlah anggota sampelnya. Dan didapatkan hasil rata-rata danau A itu 11,17 dan rata-rata danau B 11,99. Kemudian karena yang diketahui variansnya, jadi kita mencari standar deviasi dulu untuk lebih mudah dimasukkan ke rumus uji statistiknya. Standar deviasi, untuk mencari standar deviasi itu varians itu di akar. Jadi karena varians dari danau A itu 0,09, jadi akar dari 0,09 yaitu 0,3, dan standar deviasi dari danau B itu akar dari 0,16 yaitu 0,4. Kemudian dimasukkan ke uji statistik dan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X bar A dikurangi X bar B dibagi dengan standar deviasi danau A dikuadratkan per jumlah sampel danau A ditambah dengan standar deviasi danau B dikuadratkan dibagi dengan jumlah anggota sampel di danau B. Itu di akar, kemudian hasilnya minus 4,82, kemudian dimutlakkan. Nilai mutlaknya jadi 4,82. Minusnya dihilangi. Kemudian mencari DF atau degree of freedom, itu rumusnya NA plus NB dikurangi 2. Dengan NA tadi sudah diketahui 10, NB 8 dikurangi 2, dapatkan hasil 16 DF-nya.
Kemudian karena tingkat signifikansi tadi udah diketahui 5% atau 0,05 dan DF-nya 16, maka critical value-nya bernilai 2,12. Itu dapat dilihat dari tabel T-value. Di sini sudah saya tandain. Karena tadi DF-nya 16, jadi kita tarik garis dari samping ini 16. Kemudian kita lihat tingkat signifikansinya yang two tails itu yang 0,05. Karena 5% itu sama dengan 0,5. Jadi didapatkan 2,12 atau 2,120. Kemudian karena udah diketahui tadi Z hitungnya, jadi perbandingan Z hitung dengan nilai kritis atau nilai yang didapatkan dari tabel itu 4,82 itu Z hitung dan lebih besar dari nilai kritis. Nilai kritisnya yang bisa dilihat dari tabel T-value tadi yaitu 2,12. Sehingga nilai Z hitung lebih besar dari nilai kritis. Dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa H0 atau klaim bahwa kedua danau sama-sama tercemar itu ditolak karena nilai Z hitung lebih besar dari nilai kritis. Tingkat PCB di danau A berbeda secara signifikan dengan tingkat PCB di danau B. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 mengenai analysis of variance atau ANAVA. Di sini soalnya sudah diketahui rata-rata sampelnya, rata-rata sampel yang rendah kalori, sedang, sama tinggi. Kemudian diketahui juga tentang varian sampel, kemudian tingkat signifikansinya 5%. Dan di sini sudah diketahui juga N-nya itu 10. Nah, penyelesaiannya karena dari soal tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggota setiap sampel itu kalori rendah, kalori sedang, sama kalori tinggi tadi, very low calorie, moderate calorie, and high calorie. Jadi, very low calorie ini jumlahnya ada 10, moderate calorie juga ada 10, dan high calorie juga ada 10 tikus. Kemudian rata-rata sampel kalori sudah diketahui atau X bar IA itu 22,4, X bar IB 16,8, X bar IC 13,7, dan varians atau SIA itu 24, SIB 23,2, dan SIC 17,1, dan tingkat signifikansinya juga udah diketahui 5%. Yang ditanya itu uji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%, itu rata-rata umur tikus dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh makanannya atau tidak. Kemudian langkah-langkah untuk menjawabnya, yang pertama, hipotesis H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Dengan A itu tadi kalori rendah, jadi mu kalori rendah sama dengan mu kalori sedang dan sama dengan juga mu kalori tinggi. Terus H1-nya atau hipotesis alternatifnya setidaknya ada dua mean yang tidak sama. Kemudian tingkat signifikansi itu 5% sudah diketahui atau 0,05. Kemudian langkah ketiga yaitu melakukan statistik uji dengan langkah-langkah yang pertama yaitu menghitung rata-rata total atau X bar. Jadi rumusnya itu jumlah rata-rata setiap sampel atau XIA ditambah XIB ditambah XIC dibagi dengan jumlah sampel. Jumlah sampelnya ada 3 yaitu high calorie, moderate calorie, dan low calorie. Didapatkan 17,63. Kemudian XIA dikurangi X bar atau X total dikuadratkan. Ini untuk
mengisi tabel ANAFA di bawah ini. Jadi, untuk mengisi tabel ANAFA, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya ini. Untuk memudahkan kita mengisi tabel ANAFA. Didapatkan XIA, X bar, IA dikurangi X bar, dikuadratkan itu 22,7. Ini yang low calorie, ini yang moderate calorie, dan ini yang high calorie. Jadi yang low calorie 22,75, yang moderate calorie 0,69, dan high calorie 15,44. Kemudian menghitung JKP atau jumlah kuadrat perlakuan, itu dengan rumus seperti ini. Karena tadi juga udah dihitung, jadi tinggal dijumlahkan aja 22,75 ditambah 0,69 dan ditambah 15,44. N-nya 10 tadi sudah diketahui. Didapatkan JKP 388,78 dan JKG juga menggunakan atau jumlah kuadrat galat menggunakan rumus seperti ini. Di sini SI kuadrat karena SI-nya juga tadi sudah diketahui. Jadi di sini SI A ditambah SI B ditambah SI C. Jadi 24 ditambah 23,2 ditambah 17,1. Didapatkan hasil JKG itu 578,7. Kemudian kita menghitung juga JKT atau jumlah kuadrat total. Di situ rumusnya tinggal JKP ditambah JKG, yaitu 388,78 ditambah 578,7, didapatkan 967,48. Kemudian dimasukkan ke tabel ANAFA. Sumber keragaman ada perlakuan, galat, jumlah kuadrat atau JK, dan JKP jumlah kuadrat perlakuan. Jadi P-nya perlakuan. Kemudian JKG, G-nya itu galat. Sudah dihitung tadi JKP 388,7 dan JKG-nya 578,7. Derajat kebebasan itu ada rumusnya yaitu K dikurangi 1 untuk yang sumber keragaman perlakuan. Jadi K-nya itu kolomnya atau sampelnya tadi ada 3 yaitu low calorie, moderate calorie, dan high calorie. Jadi karena ada 3 jadi rumusnya K dikurangi 1, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian derajat kebebasan yang sumber keragaman galat itu rumusnya K dikali N dikurangi 1. Jadi 3, 10 dikurangi 1 sama dengan 27. Kemudian mencari rata-rata kuadrat atau RK, RKP rata-rata kuadrat perlakuan, RKG rata-rata kuadrat galat. Didapatkan RKP 194,35. Rumusnya yaitu JK dibagi dengan hasil derajat kebebasan. Didapatkan 194,35, RKG didapatkan 21,43. Kemudian mencari F hitung itu RKP dibagi dengan RKG. Jadi didapatkan 9,07. Ini total karena tadi sudah diketahui juga JKT-nya, jumlah kuadrat total 967,4. Kemudian untuk derajat kebebasan yang total ini, itu rumusnya NK dikurangi 1. N-nya udah diketahui 10, dikali 3, K-nya 3, dikurangi 1. Itu 29. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan daerah kritik. Di sini H0 ditolak jika F lebih besar dari F 0,05. 0,05 itu tingkat signifikansinya. Kemudian 2 tadi derajat kebebasan, 2 itu juga derajat kebebasan. 2 itu derajat kebebasan yang perlakuan, 27 derajat kebebasan yang galat. Kemudian
F hitungnya itu 9,07 dan F 0,052 dan 27 ini dapat kita lihat dari tabel critical value di samping. Di sini sudah saya tandain, jadi cara bacanya memakai 2,27 ini. 2, dilihat dari ini, 2, terus bisa ditarik garis sampai sini, kemudian 27-nya ini. Jadinya yang sudah saya tandain 3,35. 3,35. Jadi karena hasilnya 3,35, jadi F hitungnya lebih besar dari F 0,052 dan 27 ini. Jadi H0 ditolak. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan karena F hitung lebih besar dari F 0,05 dengan derajat kebebasan 2 dan 27 ini, yaitu F hitungnya 9,07 lebih besar dari 3,35, kesimpulannya maka H0 ditolak. Jadi rata-rata umur tikus berbeda di antara 3 kelompok tikus yang memiliki kalori yang rendah, sedang, dan tinggi tersebut. Hal tersebut juga dapat diketahui bahwa umur tikus juga dipengaruhi oleh makanannya. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 3, mengenai project-based reflective assessment. Di sini soalnya yaitu merefleksikan pengalaman Anda dalam merumuskan hipotesis dalam makalah proyek Anda yang sudah dibuat sebelumnya. Tantangan apa yang Anda temui saat melakukan tugas tersebut dan bagaimana Anda mengatasinya. Selain itu, diskusikan bagaimana pengujian hipotesis dapat berkontribusi pada interpretasi temuan penelitian dalam makalah. Oke, penyelesaian yang saya lakukan dalam merumuskan hipotesis dalam makalah proyek yang telah saya buat, saya mengalami beberapa tantangan, yaitu yang pertama, menentukan variabel penelitian. Dalam menentukan variabel penelitian harus memahami dan menganalisis dari paper yang kita pilih. Dan di sini saya dan kelompok saya masih sedikit bingung variabel apa saja yang dipakai dalam paper tersebut. Cara mengatasinya dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dengan permasalahan yang teliti dan memastikan bahwa variabel-variabel tersebut dapat diukur. Jadi di situ kita memahami dari paper yang kita pilih. Kemudian yang kedua, tantangannya yaitu dalam mencari hubungan hipotesis dengan variabel. Dalam mencari hipotesis yang telah dibuat dan variabel penelitian harus berkaitan, karena untuk memastikan bahwa hipotesis yang dirumuskan dapat diuji secara statistik juga. Saya mengatasi tantangan ini dengan membaca paper yang telah dipilih dan mencari keterkaitan antara variabel yang telah ditemukan dan hipotesis yang telah dibuat. Jadi, ketika variabel penelitian yang sudah ditemukan dan hipotesis sudah ditemukan, kita juga mencari hubungan antar variabel-variabel dan antar variabel dan hipotesis juga. Dengan memahami lagi isi paper dan menganalisis paper yang kita pilih. Kemudian, tantangan yang ketiga dalam merumuskan hipotesis yang jelas dan terukur. Hipotesis harus dirumuskan dengan jelas dan terukur agar dapat diuji secara empiris. Saya mengatasi tantangan ini dengan menggunakan bahasa yang jelas dan konkret dalam merumuskan hipotesis dan memastikan bahwa hipotesis yang dirumuskan dapat diukur. Jadi, ketika hipotesis dari paper tersebut sudah diketahui, kita menjelaskan atau menuliskan pada hasil kita H0 dan H1-nya itu menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian, kontribusi pengujian hipotesis pada interpretasi temuan penelitian. Yang pertama, dapat memberikan bukti empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis yang dirumuskan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki validitas yang tinggi. Yang kedua,
membantu menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Pengujian hipotesis dapat membantu menjelaskan bagaimana variabel-variabel penelitian saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, membantu dalam pengolahan dan penafsiran data. Pengujian hipotesis yang tepat dapat memudahkan dalam memproses dan menafsirkan data, sehingga tidak terjadi misinterpretasi, dan kita dapat memperoleh temuan penelitian yang valid. Kesimpulannya, merumuskan dan menguji hipotesis merupakan bagian penting dari proses penelitian. Dengan merumuskan hipotesis yang jelas dan terukur serta mengujinya dengan tepat, kita dapat memperoleh temuan penelitian yang valid yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang suatu fenomena. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan penyelesaian soal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.